Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih teman-teman sudah kembali mau hadir untuk Zoom meeting kita sore ini. Mudah-mudahan hari ini tidak terkendala seperti kemarin, karena kemarin kita mencoba untuk Zoom meeting tapi kita terkendala dengan jaringan. Zoom meeting tapi Oke, sore ini akan dijelaskan mengenai persiapan seminar persiapan ujian proposal kalian mulai dari proses bimbingan dan lain-lain. Untuk itu saya serahkan ke Pak Rojak untuk bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan persiapan bimbingan skripsi dan ujian skripsi kita. Kepada Pak Rojak, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk itu saya serahkan Pak Rojak Suaranya kurang jelas, Pak. Mohon maaf. Pak. Ya, gimana suara saya masih? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Bagus, Pak. Suara Bapak jelas. Oke, kita mulai ya. Suaranya, Semuanya Pak. di-mute aja nanti biar enggak. Semuanya biar enggak berisik dulu. Saya tes dulu. Salah satu uji coba. Mas Ibnu, suara saya gimana? Alhamdulillah, jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Pak Dedi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Adik-adik semuanya yang pada sore hari ini bisa hadir dalam rangka pengarahan dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi tentang skripsi kita. Tentu yang pertama kami ucapkan selamat kepada adik-adik semua. Kemarin sudah 1 semester, sudah membuat proposal dan sudah ujian. Dan alhamdulillah sudah lulus ya. Tinggal sekarang menginjak 1 kali lagi tugas adik-adik semua, yaitu penulisan skripsi. Itu yang paling penting, nanti akan kami jelaskan. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa nanti adik-adik tanya. Kalau di dalam forum ini nanti juga kurang jelas, pertanyaannya nanti bisa juga disampaikan di dalam grup WA. Mulai dari pertama, Bapak sampaikan bahwa SK pembimbingan skripsi sudah terbentuk ya, dan beberapa hari yang lalu sudah Bapak sampaikan melalui grup WA. Yang pertama, pembimbingan skripsi itu yang SK pembimbingan skripsi yang kemarin kami berikan, ada beberapa perubahan, tapi tidak semua ya, ada beberapa perubahan dosen pembimbing. Nah, jadi nanti kalau adik-adik misalkan, saya kok ganti pembimbing, saya kok tidak, ya itu harus dipahami bahwa di dalam SK skripsi ini ada beberapa perubahan pembimbing disebabkan karena beberapa dosen pembimbing ada yang kuliah S3 ya, kan tidak diperkenankan untuk membimbing skripsi. Ada juga dosen-dosen dari pendidikan kepelatihan olahraga juga ikut membimbing di pendidikan ekonomi disebabkan karena
dosen kita, dosen pendidikan ekonomi mengalami kekurangan juga, sehingga dosen dari pendidikan kepelatihan olahraga, beberapa dosen kita tarik untuk membimbing. Sama juga di ekonomi juga ada yang membimbing di PKO, sama. Kemudian berikutnya yang Bapak sampaikan, yang kedua, setelah SK terbentuk, ya, maka langkah selanjutnya ketika nanti adik-adik menyusun skripsi, maka lihatlah panduan penulisan skripsi. Ya, jangan menulis, jangan membuat skripsi itu tidak membaca panduan. Ya, nanti akan kita cek, ya, terutama sistematika yang ada di panduan itu harus dipahami betul-betul. Berikutnya yang ketiga juga perlu kami sampaikan, ketika adik-adik kemarin membuat proposal kemudian sudah diujikan dan tidak ada persoalan tentang judul dan lain-lain, silahkan judul itu, ya, yang sudah adik-adik gunakan, ya, dan sudah disusun, dilanjutkan untuk penulisan skripsi, ya, jadi dengan judul yang ada. Nah, yang paling penting lagi adalah jika nanti, ya, mau mengadakan penelitian ke lapangan atau riset, tolong instrumen atau angketnya itu wajib dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, baik di pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Ya, adik-adik tidak diperkenankan, misalkan kemarin sudah lulus ujian pakai proposal itu, langsung penelitian ke lapangan, tidak diperkenankan. Ya, nanti berikutnya adalah, ya, adik-adik harus konsultasi instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian itu nanti di dalamnya ada angket. Kalau instrumen penelitian dan angket itu nanti sudah tidak ada masalah, ya, maka adik-adik akan diberi surat penelitian yang ditujukan kepada tempat yang dituju. Misal, ya, adik-adik akan mengadakan penelitian di SMA 1 Samarinda, misalkan. Nah, itu konsultasi dulu dengan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian setelah disetujui instrumennya, baru minta surat penelitian di kampus. Setelah itu baru mengadakan penelitian di lapangan. Sekali lagi, proposal yang kemarin yang sudah dikomunikasikan, tolong dicek kembali, ya, dikonsultasikan kembali, sehingga itu layak untuk diteruskan. Kemudian tulisan-tulisannya kalau ada yang bermasalah dibaikin, ya, kalau memang kira-kira sudah bagus tinggal dilanjutkan. Nah, berikutnya yang juga perlu Bapak sampaikan, ya, Bapak sampaikan di dalam kegiatan konsultasi itu nanti dibuat, ya, kartu konsultasinya itu, lembarannya itu ada sekitar 8 pertemuan. Itu nanti di lampiran skripsi harus ada 8. Walaupun nanti konsultasi kita kadang-kadang hanya sampai 5, ya, sampai 5 atau 6, ya, itu harus diisi sampai dengan 8 kegiatan kita, ya, untuk itu. Nah, terakhir yang juga Bapak sampaikan, ya, nanti silakan nanti kita diskusikan. Terakhir yang Bapak sampaikan, setelah nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai dengan bab 5 selesai, ya, maka selanjutnya adik-adik nanti akan mendaftar ujian skripsi. Apa persyaratan ujian skripsi? Nanti juga akan dikirim melalui WA, ya, oleh Pak Dedi, sehingga adik-adik bisa membaca persyaratan ketika akan mendaftar ujian skripsi. Ujian skripsi insya Allah nanti akan dilaksanakan 2 kali, diperkirakan bulan Mei
itu sudah ada ujian. Sekarang bulan Februari, Maret, April, ya 2 bulan itu atau 3 bulan adik-adik bisa menyelesaikan bab 4 dan bab 5, sehingga nanti di bulan Mei adik-adik bisa mengikuti ujian skripsi di perdana. Bapak berharap untuk jurusan pendidikan ekonomi ada yang ikut ujian skripsi di gelombang 1. Khususnya yang juga ada yang Bapak bimbing ya, kami harapkan nanti bisa mengikuti ujian skripsi pada gelombang 1. Ya, nanti Mas Ibnu dan teman-teman yang Bapak sebagai pembimbing 1 ya. Harapan saya minggu ini yang berada di Kota Samarinda, kita akan bertemu bertatap muka dengan Bapak di kampus untuk pembimbingan perdana dengan membawa proposal-proposal yang sudah ada. Ya, nanti akan Bapak cek ya. Akan Bapak cek, kemudian tinggal kalau ini layak tinggal dilanjutkan, kalau enggak nanti ada Bapak perbaiki. Ya. Kemudian upayakan nanti juga di bawah naungan bimbingan saya itu coba didesain sekaligus juga dengan angketnya atau daftar pertanyaan itu juga dibuat. Ya, nanti kita koordinasi. Saya tugaskan Mas Ibnu nanti membuat grup WA ya, jadi satu yang khusus Bapak bimbing sehingga Bapak kan enak ya. Ada siapa itu ada 10 orang atau 11 orang buat di dalam satu grup, nanti Bapak akan komunikasikan di situ. Barangkali itu pengantar kami tentang skripsi ya, tentang skripsi, panduan penulisan skripsi yang sudah di-pre-out dalam bentuk buku bisa diambil mulai hari ini, bisa kalau ke kampus tolong bisa diambil kepada siapa saja, itu nanti akan dilayani. Kalau misalkan hari ini ada Pak Dedi, yang ambilnya Pak Dedi. Besok misalkan sama Pak Pri, ya sama Pak Pri. Lusanya nanti ada Bapak, juga saya bisa melayani. Ketemu sama siapa saja di fakultas, itu akan melayani kepada adik-adik. Ya. Barangkali itu pengantar dari saya tentang SK skripsi, pembimbingan, dan lain-lain. Ya. Sekali lagi, adik-adik tolong untuk mempersiapkan diri dalam penulisan skripsi walaupun kondisi kita dalam COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Adik-adik bisa menyelesaikan ya. Nanti di biasanya di bulan Oktober atau September atau Oktober itu akan wisuda ya. Mudah-mudahan semuanya ini juga bisa bareng mengikuti wisuda tahun 2021 ya. Kita bicaranya sudah wisuda adik-adik, kalau skripsi itu gampang kecil aja ya, begitu ya. Adik-adik kan sudah nulis bab 1, bab 2, bab 3. Tinggal 2 bab. 2 bab itu saya proyeksikan hanya sekitar 20 halaman. Kalau 20 halaman 1 hari dapat 1 halaman 1 hari, maka 1 bulan skripsinya Mas Ibnu sudah selesai ya. Berarti tinggal mengikutinya ya. Barangkali itu pengantar dari saya dan beberapa penjelasan. Kami beri ruang ya kepada adik-adik untuk bertanya sehingga nanti Bapak bisa memberikan penjelasan. Barangkali itu Pak Dedi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rojak atas penjelasannya mengenai persiapan bimbingan skripsi kita dan juga untuk persiapan ujian skripsi. Kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, saya Pak. Ya, siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Atas nama Juli Harto Pak. Oke, silakan Juli. Di bulan April ini kan tepatnya tinggal 2. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kok hilang suaranya? Oke, yang lain mungkin? Suaranya hilang Sepertinya- Mas Edi. Iya, Julinya Saya, Pak. apa? Saya ingin nanya Pak Ibnu Lutfi, Pak. Iya, siapa? Iya, Ibnu, Pak. silakan Lutfi. Saya, Pak. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Saya ini kan salah satu orang yang dosen pembimbingnya diganti, Pak. Iya. Ke dosen PKO, Pak. Nah, kami agak sedikit
susah untuk mencari informasi nomor telepon dosen PKO, Pak. Itu, Pak. Oke. Ya, itu aja, Pak, mungkin, Pak. Jadi Oke. sampai sekarang belum sempat menghubungin juga sih, Pak, untuk perkenalan itu, Pak. Itu, Oke. Pak. Terima Ada kasih, yang Pak. lain? Oke, terima kasih. Tadi dari Lutfi, kesulitan menghubungi dosen PKO. Mungkin Pak Rojak, kita tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Lanjut yang lain dulu, nanti sekaligus. Iya, nanti biar sekali. Saya Pak, Melkiades Pak. Ya, silakan Melki. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya termasuk mahasiswa yang dosen pembimbingnya diganti. Lalu bagaimana kalau misalkan dosen pembimbingnya minta judul baru gitu nah Pak? Apakah ada kebijakan dari Prodi kalau misalkan terjadi demikian begitu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Juli Hardo sudah tergabung dengan kita lagi. Juli, silahkan pertanyaannya tadi. Ya maaf tadi. Teman-teman kalau bisa ketika bertanya ininya dimunculin ya, videonya dimunculin. Biar Pak Rojak juga hafal wajahnya gitu. Yang bertanya videonya dimunculkan. Di bulan 4 ini kan Pak. Sudah Pak. Ya, silakan. Ini di tanggal 13 ini kan Pak. Kita kalau seandainya bertepatan dengan bulan Ramadan, apakah konflik terkenakan Pak? Oke. Itu saja? Oke. Saja, Pak. Apa tadi Mas Didi? Apa Terima Mas kasih. Didi? Oke. Pertanyaan Mas Hardo? Saya bacakan kembali Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ya. dari mahasiswa. Tiga pertanyaan dulu baru kita jawab, nanti kita buka kembali pertanyaan. Yang pertama tadi yang bertanya mengenai kesulitan dengan berkomunikasi dengan dosen yang adanya yang dari PKO, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana dengan mereka mahasiswa kita yang dosennya berganti lalu dosen meminta judul baru, Pak? Bagaimana mengatasinya supaya ada kebijakankah dari Prodi mengenai ketika mereka berganti dosen pembimbing dan dosen pembimbing meminta judul baru. Terus yang terakhir dari Juli Hardo tadi adalah yang terkait dengan bulan Ramadan. Apakah selama bulan Ramadan bimbingan tetap berlangsung? Ya, Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih ya. Yang pertama tadi dari Mas Ibnu saya sampaikan di mana adanya dosen pengganti yang belum mendapatkan akses nomor handphone ya. Nanti habis pertemuan nomor handphone dosen-dosen pembimbing yang dari PKO akan kami kirim di grup WA skripsi ya, sehingga adik-adik bisa komunikasi ya. Nanti akan saya WA di situ ya. Nama-nama yang dosen pembimbing yang adik-adik yang merasa kesulitan nama-nama dosen pembimbing, silahkan dikirim di grup di WA. Ya, nanti kadang-kadang di ekonomi juga kesulitan, nanti tolong aja kirim di situ, nanti Bapak akan bantu. Ya, oke ya Mas Ibnu. Kemudian yang kedua, tadi juga ada dengan pergantian dosen pembimbing. Bagaimana kalau dosen pembimbing minta judul? Ya, sekali lagi kemarin sudah kami sampaikan di dalam rapat bahwa variabel judul yang telah kita buat itu ya tidak bisa diganti, itu fix. Yang bisa diganti adalah tempat penelitiannya. Ya, ketika misalkan adik-adik membuat proposal yang kemarin, misalkan hubungan motivasi dan prestasi di SMA 1 Samarinda, misalkan. Tetapi karena itu agak rumit, mungkin jauh dari rumah, dan posisi adik-adik misalkan berada di wilayah lain, maka objek tempatnya itu bisa diganti, lokasinya, bukan variabelnya. Ingat ya, variabelnya itu tidak boleh diganti. Nanti Mas Dedi sambil diingatkan,
variabelnya itu tidak bisa diganti kalau tempat penelitian itu dimungkinkan untuk diganti, nggak ada masalah kalau mengalami Baik, Pak. kesulitan. Kalau tidak mengalami kesulitan juga tidak ada apa-apa. Tetapi ketika nanti adik-adik mengganti tempat penelitian, sekali lagi tolong juga melapor ke Pak Dedi sehingga judul di administrasi itu bisa dibenarkan, ya. Kan begitu. Tuh. Kemudian bagaimana Pak tentang di bulan Ramadan untuk konsultasi? Itu kan tidak menjadi persoalan. Nanti kan konsultasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan online, ya, online, daring, atau juga bisa dilakukan secara tatap muka. Terserah aja. Yang penting kalau adik-adik itu mau tatap muka, betul-betul dijaga kesehatan, ya, pakai masker, kemudian jaga jarak, itu perlu dilakukan sehingga itu nanti tidak menjadi persoalan, ya. Nanti kalau masalah yang diskusi untuk konsultasi itu silahkan juga berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan, ya. Kalau dari Bapak nggak ada masalah, ya, mau konsultasi tatap muka boleh, melalui daring boleh, ya. Tetapi kalau yang ada di Samarinda, kita lebih bagus kita ketemu di kampus saja. Bapak kan sering di kampus sehingga di situ bisa lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Kalau Anda kirim di PDF itu Bapak melihatin satu-satu, kadang-kadang juga tidak tuntas saya bacanya. Tapi kalau ketemu di kampus, sekali 2 orang atau 3 orang kan bisa Bapak baikin secara bersama-sama. Barangkali itu ada 3 jawaban, ya, yang saya sampaikan. Nanti nomor WA akan Bapak kirim. Kemudian berikutnya judul, ya, itu sudah fix, ya. Yang bisa diganti adalah hanya yang objek penelitian. Kemudian di bulan Ramadan konsultasi nanti juga tergantung kepada dosennya. Insya Allah kalau di kampus mulai dulu biar juga puasa, dosen juga menyediakan waktu. Yang penting ada bahasa pengantar dulu, ya, Anda mau konsultasi. Barangkali itu Pak Dedi yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo kalau yang lain lagi silakan. Oke, terima kasih Pak Rojak. Oke, yang lain teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Jangan nanti selesai ini baru kebingungan. Itu biasanya kalau disuruh nanya begini rata-rata merasa paham. Tapi nanti selesai ini baru pada bertanya, bagaimana begini, bagaimana begitu. Oke, saya buka kembali sesi pertanyaan. Adakah yang lain yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Saripah dari Pendidikan Ekonomi. Gini Pak, kan di judul skripsi saya itu kemarin menurut dosen dari Pak Elba, kebanyakan variabelnya Pak. Terus beliau minta untuk mengurangi variabel. Terus solusinya gimana ya Pak? Oke. Ada yang lain? Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Yang lain ada? Oke, mungkin Pak Rojak bisa menjawab dulu, Pak Rojak, sambil yang lain mungkin nanti memikirkan pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Saripah tadi. Di dalam proposal kemarin kan variabelnya banyak, ya. Kemudian disuruh mengurangi variabelnya. Nanti coba, ya, sekali lagi dicek dengan Pak Dedi, ya, dengan Mas Dedi atau Bu Tri. Variabel itu bisa saja dikurangi dengan catatan itu nanti tidak mengakibatkan judul itu menjadi sama. Kadang-kadang itu kan kemarin di variabel itu ditambahi biar judul itu kan tidak kembar, ya, tidak kembar. Tapi kalau variabel seandainya misalkan 2 variabel bebas, ya. Kemarin aslinya 3 variabel bebas, ya. Ketika dikurangi 1 maka tinggal 2, dan ini kalau 2 variabel ini bisa menyebabkan judul itu sama dengan tahun yang lalu. Sehingga kami kemarin kebijakan kampus itu, ya, judul itu maka kan bisa ditambahi 1 variabel sehingga tidak mengurangi sehingga judul itu tidak sama dengan judul sebelumnya. Tapi sekali lagi nanti bisa dicek, ya, nanti dikonsultasikan dengan Pak Didik. Kalau memang dikurangi 1 variabelnya
itu tidak sama dengan judul 2 tahun sebelumnya, akan Bapak izinkan ya Mas Dedi ya. Tetapi kalau dikurangi kemudian menyebabkan judul itu sama dengan 2 tahun yang lalu, maka tidak kami izinkan untuk dikurangi ya. Sekali lagi nanti Mbak Saripah besok atau lusa bisa koordinasi dengan Mas Dedi atau Bu Tri ya. Dia akan dilihat tahun-tahun yang lalu. Itu Mas Dedi ya. Ya. Yang saya sampaikan. Oke, itu. Terima kasih Pak Rojak. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?